Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Kisah Miftah, wow. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisah yang bodoh horor. Akhir teror di rumah Juragan Dodol. Kenapa orang ini bisa kenal sama Nindi? Apa mungkin dia ada hubungan sama Nindi? Tapi nggak mungkin banget. Nindi kan baru 3 hari KKN di desa ini. Masa ia bisa secepat itu menjalin hubungan sama orang lain? Fikir Miftah sambil membantah spekulasinya sendiri. Hal yang sama juga rupanya dipertanyakan oleh pemuda yang baru saja datang, yang ternyata itu adalah Randy. Laki-laki itu siapa ya? Kok dia bisa-bisanya bersikap begitu mesra sama Nindi? Dan Nindi sama sekali nggak marah, apalagi bersikap galak sama dia. Apa mungkin dia itu pacaran Nindi yang baru datang dari kota Bandung? Fikir Randy. Sementara itu, kedua sosok harimau Hodam penjaga Randy sudah kembali ke lorong waktu. Baron dan Bewok sendiri sudah tewas mengenaskan. Jasad mereka terbujur kaku dengan kondisi kedua mata melotot ke arah atas seperti ketakutan. Sedangkan kondisi tubuh mereka berdua kini sudah tidak utuh lagi. Kini tinggal Miftah dan Randy yang hanya bisa saling tatap dari jarak yang tidak terlalu jauh. Tidak ada aura kebencian di antara mereka, tidak ada juga permusuhan. Namun kedua pemuda tampan yang sama-sama indigo itu seperti sengaja menciptakan jarak di antara keduanya. Randy dan Miftah seperti sedang menakar kedalaman ilmu dan kelebihan masing-masing. Tanpa kata, hanya tertakar dalam mulut mereka yang sama-sama terkunci rapat. Randy yang merasa tidak siap melihat Nindi sedekat itu dengan laki-laki lain, lebih memilih mundur seperti panglima perang yang lebih memilih mundur sebelum terjadinya peperangan. Ya Allah, kenapa hatiku terasa sakit melihat Nindi berdekatan dengan laki-laki lain? Gumam Randy. Tanpa sekata-kata pun terucap dari bibirnya, Randy pun memilih meninggalkan tempat itu. Randy kembali ke rumah Pak Johan karena tadi Bu Arumi sempat meminta Randy untuk datang ke rumahnya. Hanya saja Randy baru bisa datang malam itu gara-gara ia sempat mendapat serangan ular jadi-jadian yang berniat hendak menghabisinya. Tiba-tiba baru saja Randy baru sampai di halaman rumah Pak Johan. Dia bergidik ngeri ketika melihat sekeliling rumah Pak Johan sudah dikepung oleh berbagai jenis ular dengan berbagai ukuran. Bahkan ada sosok wanita cantik yang tubuhnya setengah manusia setengah ular, tampak berdiri jumawa membeli tubuh Pak Johan. Randy kaget. Lalu dia pun ingat kalau sosok perempuan berwujud siluman ular tersebut pernah dia lihat mengikuti Pak Jejen, orang kepercayaan sekaligus sepupu Pak Johan. Tubuh Pak Johan tampak sudah lemas. Semburan bisa dari ular kobra sudah membuat kedua mata laki-laki itu buta. Sementara dari dalam rumah itu terdengar jerit tangis Bu Arumi dari arah lantai atas. Randy pun mulai waspada. Sosok 2 ekor harimau pun tiba-tiba muncul melesat dari lorong waktu tanpa dipanggil olehnya. Randy sedikit merasa lega. Namun tiba-tiba saja muncul angin puting beliung dari arah belakang 2 sosok harimau Hodam penjaga Randy tersebut. Di luar dugaan, kedua sosok itu langsung ikut tersedot masuk ke dalam putaran angin puting beliung tersebut, meninggalkan suara auman yang makin lama makin menjauh. Kini
Di depan Randy, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang memakai pakaian serba hitam menatapnya sinis. Ya, dia adalah Kiraga, dukun sakti yang dibayar oleh Pak Jejen untuk mengirim ular gaib bagi keluarga Pak Johan. Bahkan, kini dia tambah dengan mengirimi santet mematikan untuk Pak Johan. Oh, jadi ini bocah ingusan yang katanya berani merusak rencanaku. Hei bocah, lebih baik kamu pergi sebelum nyawa kamu terpisah dari raga busukmu itu, ancam Kiraga seraya menjentikan dua jarinya. Rupanya Kiraga memanggil dua sosok pocong hitam yang terlihat begitu menyeramkan untuk menghadapi Randy. Tubuh mereka terbungkus kain lusuh berwarna hitam dengan kedua mata bolong dan bau busuk yang sangat menyengat hidung. Kedua pocong itu serentak menyerang Randy seraya terbang lalu berkali-kali mencoba meludah ke arah tubuh Randy. Randy yang tahu kalau air ludah yang keluar dari mulut kedua pocong tersebut bukanlah air ludah biasa. Dengan sigap mencoba menghindar dengan melompat ke atas lalu bersalto. Ya, untuk pertarungan saat ini Randy lebih banyak menghindar dan bertahan karena dia merasa belum waktunya untuk menyerang. Dia tidak mau nanti ketika melawan Kiraga seluruh tenaga dan ilmu kanuraganya habis terkuras, yang mana itu akan membuatnya kalah. Melihat Randy yang sama sekali tidak melakukan penyerangan, kedua pocong hitam tersebut makin beringas. Salah satu pocong mencoba membenturkan kepalanya ke arah kepala Randy dan hal itu sama sekali di luar perkiraan Randy. Randy yang lengah harus merasakan rasa sakit di bagian kepalanya akibat berbenturan dengan kepala salah satu pocong. Kepalaku sakit sekali, kurang ajar, dasar pocong sialan. Kali ini akan kuhabisi kalian, kata Randy yang emosinya jadi terpancing akibat rasa sakit luar biasa di bagian kepalanya. Dia hendak siap-siap memasang kuda-kuda sambil mengalirkan tenaga dalam ke tangan kirinya ketika sebuah suara yang tak asing lagi tiba-tiba terdengar dari balik punggungnya. Dua cecunguk bau busuk ini biar aku aja yang ngabisinnya, kata Nindi yang tiba-tiba sudah berada di belakang Randy. Tapi Nindi tidak sendirian. Di samping kanannya ikut berdiri seorang pemuda yang tadi dilihat oleh Randy sedang menggendong Nindi. Ya, dia adalah Miftah. Miftah tersenyum sambil sedikit menundukkan kepalanya tanda ia berada di pihak Randy. Rupanya Miftah sudah berhasil memulihkan luka di kaki kiri dan tangan kanan Nindi sehingga membuat gadis itu kini bersemangat untuk membantu Randy. Biar aku saja menghajar dukun sesat ini, kata Miftah yang langsung mengeluarkan cambuk sakti miliknya kemudian melecutkannya berkali-kali ke tubuh Kiraga. Bukannya takut, sang dukun malah tertawa mengekeh meremehkan. Hei pemuda ingusan, meski kamu bawa banyak teman untuk membantumu, aku tidak takut. Justru bagus, biar aku bisa mengambil sukma kalian untuk aku gantung di kamar ritualku. Kata Kiraga sambil tertawa mengekeh. Anehnya, beberapa kali lejutan sabuk sakti milik Miftah sama sekali tidak berhasil melukai Kiraga, bahkan berhasil menyentuh kulitnya pun tidak. Hal ini jelas membuat kening Miftah berkerut. Tapi Miftah coba kembali menyerang dengan melayangkan pukulan ke arah dada sang dukun seraya mengalirkan setengah kekuatan tenaga dalamnya. Lagi-lagi Miftah harus menelan kekecewaan, serangannya sama sekali tidak berhasil menumbangkan Kiraga. Kiraga hanya terjajar beberapa langkah ke arah belakang tapi tidak terluka dalam. Nindi pun tidak mau kalah. Dengan kondisinya yang sudah mulai kembali stabil, tanpa ampun dengan ganas gadis itu menyerang dua sosok pocong hitam yang tadi sempat menyerang dan meludahi Randy. Nindi berkali-kali melemparkan tasbih kayu Dewan Daru miliknya secara bergantian ke arah dua pocong hitam tersebut. Hanya dalam beberapa kali lemparan tasbih kayu Dewan Daru, Nindi akhirnya berhasil melumpuhkan kedua sosok pocong hitam tersebut.
Kedua sosok itu terbakar ketika Nindi membacakan doa Nabi Yunus yang ia tiupkan ke tasbih Dewan Daru sebelum dilemparkan. Nindi yang begitu bersemangat karena hadirnya sang pujaan hati sempat melirik ke arah Miftah. Gadis itu pun ikut kaget melihat lawan Miftah yang masih berdiri jumawa tanpa mengalami luka sedikit pun. Sepertinya aku harus membantu Miftah nih. Tekad gadis itu yang langsung berlari ke arah Miftah yang masih terlibat pertempuran sengit melawan Kiraga. Randy sendiri tidak tinggal diam. Hanya dalam satu kali lompatan, pemuda itu berlari menuju Nyai Anggini yang sedang membeli tubuh Pak Johan. Berbekal bacaan ruqyah yang digabungkan dengan doa Nabi Sulaiman yang khusus untuk melumpuhkan jin kafir, Randy menghantamkan tangan kiri dan kanannya secara bergantian ke tubuh bagian bawah Nyai Anggini yang masih berwujud siluman ular. Hal itu Randy lakukan sekaligus untuk mencoba melepaskan lilitan tubuh sang siluman dari tubuh Pak Johan. Usaha Randy pun berhasil membuat sosok itu melepaskan lilitannya dari tubuh Pak Johan. Dengan sigap, Randy menyambut tubuh Pak Johan yang sempat terlempar ke udara. Alhamdulillah, katanya, setelah berhasil menyambut tubuh sang majikan. Randy langsung meletakkan tubuh laki-laki itu sedikit menjauh dari arena pertarungan karena khawatir Pak Johan akan ikut terkena serangan-serangan yang dilancarkan baik olehnya maupun oleh pihak lawan. Aku tidak menyangka, ternyata nyalimu besar juga. Padahal sayang sekali, dengan wajah tampanmu itu, kau seharusnya menjadi pendampingku. Ejeknya yang gini. Kini, dia merubah wujudnya menjadi siluman ular sepenuhnya. Bahkan, kedua lidahnya yang panjang dan bercabang itu mulai terulur, mengancam keselamatan Randy. Siapa juga yang mau jadi pendamping siluman sepertimu? Jangan mimpi, pungkas Randy. Saat sosok Nyai Anggini menyerang lebih dulu dengan hendak mematuk wajah Randy, pemuda itu sudah lebih dulu memegang leher sosok siluman ular tersebut sambil mengalirkan tenaga dalam dengan bibir yang tak pernah berhenti mengucapkan bacaan wirid. Sosok Nyai Anggini terlihat kesakitan. Lehernya yang dicekik oleh tangan kanan Randy terasa seperti dipegang oleh sebuah besi yang sudah dipanaskan, membuat kulit lehernya jadi melepuh. Lepaskan aku, lepaskan, teriak Nyai Anggini. Ekornya yang panjang terlihat melibas ke sana kemari tanpa arah, bahkan dalam satu kesempatan mencoba untuk menggebuk punggung Randy. Beruntung, Randy yang sempat membaca gerakan sang lawan sudah lebih dulu menginjak ekor siluman ular itu, lalu menghantamkan sebuah pukulan tangan kirinya yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Rasa sakit yang tidak tertahankan dan diiringi oleh rasa panas yang begitu membakar di bagian leher dan kakinya membuat sosok siluman ular itu jadi terpaksa melepaskan lilitan tubuhnya di tubuh Pak Johan. Aku harus membantu Nindi dan temannya, tapi sosok siluman ular ini harus aku habisi dulu, tekad Randy. Randy mengusap-ngusap kedua telapak tangannya sambil membacakan ayat kursi, lalu menghantamkannya secara bergantian ke tanah diiringi bacaan takbir sambil membuat gerakan seperti sedang memotong-motong sesuatu. Di luar dugaan, hal tak terduga pun terjadi. Terdengar lolongan kesakitan yang begitu menyayat hati dari bibir sosoknya yang gini. Disusul tubuhnya yang tiba-tiba sudah terbelah menjadi 4 bagian seperti ada sebilah kapak yang tak terlihat mencincang-cincang tubuhnya. Alhamdulillah, ucap Randy. Meski pemuda itu tidak mengenal Miftah, tapi bukan berarti Randy membiarkan Miftah dan Nindi berjuang berdua melawan Kiraga. Randy khawatir kondisi Nindi yang belum sepenuhnya pulih malah dipaksa untuk melawan sang dukun. Randy bahkan merasa kalau Miftah adalah laki-laki yang spesial untuk Nindi dan dia ingin menunjukkan kepada gadis itu kalau dirinya pun bisa melakukan hal yang sama dengan Miftah.
Sementara itu, Kiraga malah menertawakan Miftah yang masih belum berhasil melukainya. Otak Miftah sampai buntu. Bagaimana caranya agar ia bisa melumpuhkan sang dukun? Sampai akhirnya Nindi tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. "Butuh bantuanku nggak buat menghajar dukun botak ini?" Tanya Nindi sambil menatap jahil ke arah Miftah. Kiraga yang memang berkepala botak itu tentu saja merasa tersinggung dengan ucapan Nindi barusan. Anak ingusan, berani-beraninya kau mengejekku, kupitas kepalamu," bentak Kiraga yang tanpa tedeng aling-aling langsung mengeluarkan sebilah kujang berwarna hitam dari balik pakaian serba hitam yang dikenakannya. Kemudian ia melemparkan kujang tersebut ke arah Nindi. Nindi sempat kaget, tapi untung ia masih sempat menghindar. Namun anehnya, kujang tersebut terus saja berputar-putar di udara lalu kembali hendak mengejar Nindi. Bahkan kali ini menyasar wajah gadis itu. Miftah tentu saja tidak tinggal diam. Dia segera menarik tangan kanan Nindi ketika kujang tersebut hampir saja menggores pipi mulus gadis itu. Akibatnya, Nindi yang sempat hilang keseimbangan akhirnya malah jatuh ke pelukan Miftah. Wajah dua insan yang sedang diwarnai oleh bunga-bunga cinta itu pun saling menatap dalam jarak dekat. Nindi bisa merasakan detak jantung laki-laki yang sudah lama mengisi lamunannya. Begitu juga dengan Miftah. Tak ada kata sepatah pun terucap dari bibir masing-masing, hanya mata mereka yang berbicara banyak tentang dalamnya perasaan cinta keduanya. Sampai akhirnya trang trang trang, tiba-tiba saja terdengar suara nyaring dari benturan dua benda yang beradu dari arah samping tubuh Nindi. Disusul melesatnya tubuh Randy yang menghadang serangan kujang berwarna hitam dengan sebuah kujang berwarna kemasan yang tiba-tiba keluar dari dalam dadanya. Tadi kedua kujang yang berbeda warna itu sempat beradu ilmu kanuragan di udara, dan di luar dugaan, kujang berwarna hitam milik Kiragala yang patah menjadi dua bagian kemudian jatuh ke tanah. Miftah dan Nindi refleks menjauhkan wajah mereka karena kaget melihat Randy yang secara tidak langsung sudah menyelamatkan Nindi. Soalnya kijang hitam tadi memang tak pernah berhenti untuk mengejar gadis itu dengan maksud menghabisinya. "Makasih ya Ren," ucap Nindi tulus. "Sama-sama," Randy balas tersenyum sambil memamerkan dua lesung pipit yang membuatnya begitu mempesona. Miftah diam saja, tapi di sini wajahnya sedikit berubah. Jadi Nindi kenal ya sama laki-laki ini, batinnya dalam hati. Miftah tak ingin berbangku tangan. Ia mengambil garam kasar dari dalam tas ranselnya, membacakan ayat-ayat ruqyah, lalu melemparkan garam tersebut ke arah tubuh Kiraga. Kiraga yang masih merasa jumawa dan yakin akan kebal dengan jenis senjata apapun, bukannya mencoba menghindar, malah hanya tertawa mengekeh meremehkan Miftah. Sampai akhirnya taburan garam yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah tersebut berhasil mengenai dada sang dukun. Sebuah teriakan kesakitan terdengar dari bibir Kiraga. Rupanya akibat lemparan garam kasar tersebut, kini dadanya jadi terluka dan memiliki luka baret yang mengucurkan darah. "Sialan, pemuda ingusan ini malah berhasil melukaiku." Dengan nada geram, Kiraga mengusap dadanya yang tadi terluka. Ajaib, kini luka itu pun hilang begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa. Kembali Kiraga tergelak menertawakan Miftah yang kembali gagal melumpuhkannya. Di luar dugaan, Kiraga berkomat kamit membacakan mantra. Tiba-tiba saja tangan Kiraga berubah menjadi cakar panjang berkuku merah. Tanpa basa-basi, Kiraga mengarahkan 10 cakara tersebut ke arah tubuh Miftah. Miftah dengan gesit mengelak, bahkan kaki kanannya berhasil melayangkan sebuah tendangan ke arah lutut kanan sang dukun sehingga tubuh laki-laki parubaya itu pun sempat oleng. Nindi yang tadi melihat Miftah sempat terdesak, sempat merasa khawatir karena Kiraga hampir saja melayangkan cakar bertubi-tubi ke arah dada Miftah.
Dasar makhluk sialan, berani-beraninya mau nyakar Miftah. Nih, rasakan pembalasan dariku, bentak Nindi. Nindi kembali ke arena pertarungan dan melayangkan pukulan maut Raja Keling dari tangan kanannya ke arah punggung musuh. Terlihat kepulan asap muncul dari punggung sosok itu hingga membuatnya begitu murka dan berbalik hendak menyerang Nindi. Miftah tentu saja tidak tinggal diam. Miftah segera menarik tangan kiri Nindi, lalu ia genggam erat dengan tangan kanannya. Dua tangan yang sama-sama mengandung ajian mematikan Raja Keling itu pun menyatu, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan hingga membuat nyali sang dukun menjadi ciut seperti kerupuk tersiram air. Ajian si Raja Keling, katanya tergagap. Rona ketakutan terlihat jelas di wajah sang dukun. Sungguh kontras dengan kesombongan yang sejak tadi dia pamerkan kepada Miftah, Nindi, dan Randy. Rupanya ajian Raja Keling adalah kelemahan dari ilmu kebal yang dimiliki oleh Kiraga. Tak banyak orang yang sedari lahir sudah dianugerahi memiliki ajian si Raja Keling, hanya orang-orang tertentu saja. Nindi memiliki ajian si Raja Keling di tangan kanannya, sedangkan Miftah di tangan kirinya. Sementara Randy malahan memiliki ajian si Raja Keling tersebut di kedua tangannya, sehingga bisa dikatakan Randy sebenarnya bisa saja dengan mudahnya menumbangkan Kiraga tanpa bantuan Miftah dan Nindi. Namun Randy lebih memilih untuk tidak terlalu menonjolkan kekuatannya baik di depan Nindi maupun Miftah. Miftah yang tidak mau lagi mengulur-ngulur waktu memberikan isyarat kepada Nindi untuk melompat bersamaan. Nindi langsung menjawab dengan anggukan, "Ayo kita habisi dukun botak tak tahu diri ini, Mip. Sudah saatnya aki-aki bawah tanah ini dikubur daripada bikin orang-orang jadi musyrik," cetus Nindi tanpa menyaring ucapannya yang jelas-jelas sudah menyinggung Kiraga. Kemudian keduanya serentak melompat, mengincar ke arah kepala Kiraga, lalu mengarahkan pegangan tangan mereka ke arah kepala sang dukun dengan memukulkannya bertubi-tubi, dialiri dengan tenaga dalam berkekuatan penuh. Hingga terdengar lolongan kesakitan dari mulut musuh mereka itu. Akhirnya Kiraga pun tumbang dengan kepala pecah dan tubuh berasap. Nindi dan Miftah kompak mengucapkan hamdalah. Namun saat mereka berdua sadar masih berpegangan tangan dengan erat, Miftah dan Nindi refleks melepaskan pegangan tangan masing-masing dengan wajah bersemu merah. Lalu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun mereka berjalan menghampiri Randy. "Makasih banyak ya, Ren," ucap Nindi tulus ke arah Randy yang masih berdiri terpaku melihat kemesraan yang barusan ditunjukkan oleh Miftah dan Nindi di depan matanya. "Nggak masalah, Nin. Anggap aja kita impas. Dulu kan kamu juga sudah menyelamatkan jiwaku," jawab Randy yang sedikit kikuk karena bagaimanapun dia tidak bisa menyembunyikan rasa cemburu yang membuncah di dalam dadanya. Nindi kemudian melirik ke arah Miftah yang juga masih diam seribu bahasa. "Oh iya, kenalin Ren, ini Miftah, sahabat baik aku dari Bandung. Mif, ini Randy. Randy ini teman baru aku di sini," kata Nindi sambil bergantian melirik ke arah Miftah dan Randy agar membuat suasana di antara keduanya tak lagi canggung. Miftah mengulurkan tangan kanannya. "Miftah," ucapnya singkat. Randy pun melakukan hal yang sama. Untuk beberapa saat ketiganya terjebak dalam situasi yang begitu canggung. Sampai akhirnya Nindi ingat kalau Pak Jejen sebagai dalang dari semua bencana dan juga teror yang menimpa keluarga Pak Johan tak berada di tempat. "Pak Jejen kemana ya? Kok nggak ada sih?" Suara Nindi memecah kesunyian yang sempat memagari mereka bertiga beberapa waktu lalu. Rupanya Pak Jejen yang tak menyangka kalau dukun andalannya akhirnya tewas di tangan Miftah segera kabur meninggalkan tempat itu. "Biarkan saja, sekarang kita fokus saja dulu bantu Pak Johan sekeluarga," ajak Randy seraya memberi syarat kepada Miftah agar ikut membantu. "Ya, aku setuju," saut Miftah lalu mengikuti langkah Randy yang sudah lebih dulu berjalan di depannya. Singkat cerita,
Nindi, Miftah dan Randy pun berbagi tugas. Randy membopong tubuh Pak Johan ke dalam rumah dan mencoba memeriksa kedua mata laki-laki itu, sedangkan Nindi menghibur Bu Arumi dan Lili yang masih trauma dengan teror ular gaib yang belum lama mereka alami. Miftah sendiri memilih untuk mengurus jasad Kiraga yang tubuhnya berubah menghitam seperti habis terbakar. Lalu Miftah celingukan mencari jasad sosok Nyai Anggini yang tadi tewas di tangan Randy. Tapi pemuda berwajah oriental itu sama sekali tidak menemukan sisa-sisa bekas jasad sosok siluman ular andalan Kiraga tersebut. Aneh, kok jasadnya bisa ngilang? Apa mungkin sosok siluman ular itu sebenarnya belum benar-benar mati ya? Miftah bertanya-tanya dalam hati. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Pak Johan membantu Nindi dan juga Randy. Gimana? Apa kamu bisa membantu menyembuhkan kedua mata Pak Johan? Tanya Nindi sambil menghampiri Randy yang masih duduk di samping tubuh Pak Johan yang kini masih terbaring di ranjang. Kondisi kedua mata laki-laki itu cukup memprihatinkan. Kedua matanya bengkak berwarna kebiruan, seperti habis disengat oleh tawon. Suara erangan kesakitan tanti-hentinya keluar dari bibir Pak Johan sehingga membuat siapapun yang mendengarnya menjadi tak tega. Tubuhnya juga sesekali mengejang. Sepertinya bisa ular kobra itu sudah mulai menjalar ke sekujur tubuh Pak Johan, desis Randy dengan suara pelan. Nindi hanya bisa menimpalinya dengan menghembuskan nafas, sedangkan otaknya terus mencoba mencari-cari cara untuk membantu Pak Johan. Sini, biar aku coba bantu. Tiba-tiba suara Miftah terdengar dari balik pintu kamar Pak Johan. Nindi dan Randy refleks memalingkan wajah ke arah belakang, di mana kini tubuh jangkung Miftah terparkir di depan pintu kamar. Randy memberi isyarat dengan tangan kanannya mempersilahkan Miftah untuk duduk di tempatnya. Sedangkan Randy sendiri memilih untuk berdiri di arah yang berlawanan dengan Miftah sehingga kini posisinya berhadapan-hadapan dengan pemuda itu. Sementara itu tepat tengah malam, tiba-tiba saja Bu Tasya, istri dari Pak Jejen, terbangun karena mendengar suara Pak Jejen memanggil-manggil namanya. Namun anehnya, Pak Jejen hanya berdiri membelakanginya sambil meminta Bu Tasya agar menjaga diri baik-baik. Bu Tasya yang belum sadar sepenuhnya dari tidurnya lalu mengucek-ngucek matanya. Pak, udah pulang? Tanya Bu Tasya, tapi Pak Jejen sama sekali tidak menjawab. Ia malah langsung melangkah pelan meninggalkan kamar, membuat Bu Tasya bingung dan tidak habis pikir. Dia kembali merasa kesal dengan sikap dari Pak Jejen yang dianggapnya tak menghargai dirinya sebagai seorang istri yang berjam-jam menunggu kedatangannya sampai tertidur. Pak, emangnya kamu mau kemana lagi? Masa bapak baru aja datang udah mau pergi lagi? Ucap Bu Tasya makin kebingungan. Dia yang sebenarnya sudah kecewa sekali pada suaminya kini makin bertambah kekecewaannya. Bu Tasya pun bergegas bangun dari tempat tidurnya, lalu setengah berlari menyusul Pak Jejen dan mencoba menahan sang suami agar jangan pergi lagi. Akan tetapi sosok Pak Jejen tiba-tiba sudah tidak ada, bagai menghilang tanpa jejak. Susah payah Bu Tasya memanggil-manggil namanya hingga ia berjalan menyusuri setiap ruangan di rumahnya, tapi hasilnya tetap nihil. Tak ada ditemukan Pak Jejen. Bulu kuduk Bu Tasya pun spontan merinding ketika memeriksa pintu depan. Ternyata kunci pintunya masih tergantung dengan posisi terkunci dari dalam, dan Bu Tasya ingat jika dia tidak menyediakan kunci cadangan. Lantas lewat jalan mana suaminya itu tadi datang hingga ia bisa masuk ke dalam rumah dan menghampirinya ke dalam kamar mereka. Setelah beberapa saat mengumpulkan kesadarannya, Bu Tasya juga baru menyadari kalau sedari tadi dia sama sekali tidak mendengar suara klakson mobil dari sang suami. Biasanya itu adalah tanda kepulangan Pak Jejen setiap kali ia pulang kerja. Namun untuk memastikan Bu Tasya mengintip dari jendela,
Wajahnya berubah pucat karena dia tidak melihat mobil sedan kesayangan sang suami terparkir di halaman rumah. Perasaan tidak enak kembali muncul mengganggu pikiran Bu Tasya. Tak lama berselang, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Bu Tasya bergegas kembali masuk ke dalam kamar. Rupanya itu adalah Pak RT yang menelpon. Tangis Bu Tasya spontan pecah saat tahu dari Pak RT kalau Pak Jejen malam ini sudah menjadi korban kecelakaan tunggal dalam perjalanan pulang ke rumah. Suami ibu tewas setelah mobilnya menabrak pohon besar di pinggir jalan. Menurut saksi mata, Pak Jejen tiba-tiba saja mengerem mendadak sambil berteriak kalau ada ular. Sebelum akhirnya terjadilah kecelakaan tunggal tersebut. Pak RT menjelaskan panjang lebar dari ujung telepon. Mendengar semua itu, Bu Tasya hanya bisa terdiam tanpa sadar. Ponsel yang sedang dipegangnya langsung jatuh kemudian pecah berserakan di lantai. Untuk beberapa saat, perempuan itu pun hanya bisa berdiri mematung. Perlahan, bulir-bulir bening membasahi wajah cantiknya. Sementara itu di kamar Pak Johan, Miftah pun membaca basmalah dalam hatinya, kemudian mengusap-ngusapkan tangan kanannya ke arah wajah Pak Johan dengan langsung menyentuhkannya ke bagian mata Pak Johan. Tiba-tiba saja tubuh Miftah langsung terpental ke belakang sehingga menyentuh tembok kamar. Dari mulutnya menyembur darah kental yang kini ikut mengotori lantai. "Kamu gak apa-apa, Mip?" Nindi langsung berlari ke arah Miftah. Miftah memberikan isyarat dengan tangan kanannya agar Nindi menjauh. "Jangan deket-deketin, nanti kamu bakal kena. Kondisi kamu kan baru pulih," kata Miftah. Randy yang merasakan ada gelagat kurang baik ikut menghampiri Miftah. "Tahan ya, Mip. Sepertinya racun yang keluar dari bisa ular kobra gaib itu akan berbalik menyerang orang yang hendak membantu Pak Johan," kata Randy. "Sepertinya kita harus menyatukan kekuatan kita bertiga. Ayo Mip," ajak Nindi sambil membantu Miftah berdiri. Lalu ketiga remaja indigo itu pun menempelkan tangan masing-masing dalam posisi membentuk segitiga. Semua itu adalah ide dari Nindi. Nindi yang baru tahu kalau ternyata Randy juga memiliki ajian si Raja Keling. Sama seperti dirinya dan Miftah, merasa tidak ada salahnya untuk mencoba menyatukan kekuatan ketiganya. Tangan kiri Miftah menempel dengan tangan kanan Nindi, sedangkan kedua tangan Randy menempel ke tangan kanan Miftah dan tangan kiri Nindi. Mereka bertiga membacakan ayat kursi dan doa Nabi Yunus secara bersamaan. Tubuh mereka bertiga sempat bergetar keras. Bahkan kini giliran Randy yang memuntahkan darah kental karena dia mengeluarkan energi murni 2 kali lipat lebih besar dibandingkan Miftah dan Nindi. Hal ini karena kedua tangan Randy juga mengandung ajian si Raja Keling. Setelah Randy menetralisir luka dalam yang sempat menghantamnya, pemuda itu memberi isyarat kepada Miftah dan Nindi untuk mengarahkan tangan mereka ke atas wajah Pak Johan tanpa menyentuh. Nindi dan Miftah mengangguk dan langsung melakukan apa yang disuruh oleh Randy. Tepat ketika tiga kekuatan si Raja Keling menyatu dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dan mematikan, terlihat tubuh Pak Johan semakin kuat mengejang. Lalu dari kedua matanya keluar suara desisan yang mirip dengan suara desisan ular, disusul kemunculan sosok ular kobra yang ukurannya 3 kali lebih besar daripada ukuran ular kobra biasa. Rupanya sosok itu adalah sosok ular kobra yang sudah menyemburkan bisa ke kedua mata Pak Johan. Sepertinya sosok itu merasa sangat terusik dengan kehadiran Nindi, Randy dan Miftah yang ingin mencoba menyembuhkan Pak Johan. Tiba-tiba saja sosok itu menggoyangkan ekornya dan hal di luar nalar pun terjadi. Kini sosok ular kobra itu seakan membelah diri sehingga berubah menjadi 3 sosok yang sama dan identik.
Posisi ketiga sosok itu pun sama, yaitu dalam posisi kepala tegak dan sesekali menggoyang-goyangkan kepalanya seperti mencari kesempatan untuk menyemburkan bisa kepada ketiga remaja indigo itu. Nindi, Randy, dan Mifta bergantian saling menatap, lalu saling mengangguk satu sama lain seakan sama-sama memberi isyarat kapan harus mulai menyerang. Sampai akhirnya ketiga remaja itu berbarengan mengalirkan energi murni ke tangan masing-masing, masih dalam posisi saling berpegangan, lalu serentak menyatukannya hanya dalam sekali hentakan sehingga menimbulkan cahaya merah dan biru yang menyilaukan. Kemudian kedua cahaya tersebut melesat menghantam ketiga sosok ular kobra tersebut secara bergantian. Hal yang mengerikan terjadi. Tiga sosok ular kobra itu pun tiba-tiba saja tubuh mereka seperti ada yang mencacah dari dalam. Akibatnya tubuh mereka tercerai-berai ke berbagai arah dengan kondisi tak lagi utuh. Cairan berwarna kehijauan juga ikut mengucur dari luka cacahan di tubuh ketiga sosok ular tersebut. Tepat ketika sosok ular kobra gaib itu terbakar sendiri, meninggalkan bau benda terbakar, kemudian berubah jadi kabut tipis. Saat itulah mata Pak Johan yang tadinya bengkak kini perlahan mulai mengempis, lalu berubah menjadi normal kembali. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa melihat lagi, ucap Pak Johan sambil bersujud syukur. Mifta, Nindi, dan Randy serentak tersenyum lega sebab akhirnya sang lawan berhasil dilumpuhkan. Meski hal itu mereka lakukan dengan usaha yang menguras tenaga dan juga energi murni mereka. Singkat cerita, Pak Johan bersama Bu Arumi yang merasa berutang budi pada Randy, Mifta, dan Nindi hendak memberikan amplop berisi sejumlah uang sebagai bentuk rasa terima kasih. Tapi ketiga pemuda itu langsung menolak. Namun mereka tidak menolak ketika Pak Johan mentraktir mereka makan siang di sebuah restoran Sunda yang cukup terkenal. Saat Pak Johan tahu kalau Mifta baru saja datang dari Bandung dan belum memiliki tempat tinggal untuk bermalam, dia menawarkan rumahnya untuk tempat bermalam Mifta. Namun Mifta yang merasa sungkan terpaksa menolak. Mifta tadinya hendak tidur di masjid desa saja karena dia tidak mungkin ikut tidur di mes mahasiswa KKN bersama Nindi. Kalau kamu gak keberatan, tidur di rumahku aja, Mif. Sekalian nanti aku bikinin kopi susu, bagaimana? Tawar yang ditulus. Mifta langsung memandang ke arah Nindi seolah minta persetujuan. Terima aja, Mif, tawaran dari Randy. Dia orangnya baik kok, celetuk Nindi. Baiklah kalau begitu, saut Mifta. Meski dari luar terlihat tenang, tapi di dalam hatinya ada sebuah kegelisahan yang mulai merayap di dalam hati Mifta. Baru 2 hari ikut KKN di Garut, tapi si radio butut sudah tak sungkan memuji cowok lain di depanku. Jangan-jangan benar kata AA, kalau aku harus buruan nembak Nindi, takut keburu direbut cowok lain, sungut Mifta dalam hati sambil melirik ke arah Randy yang sedang berjalan di sampingnya. Randy sendiri rupanya sedang dihimpit oleh sebuah kegelisahan yang sama. Sepertinya Mifta belum jadian sama Nindi. Mereka masih sama-sama penjajakan. Semoga saja masih ada kesempatan buatku untuk nunjukin ke Nindi kalau rasa cintaku juga tulus sama dia, kata Randy dalam hati. Kemudian kedua pemuda tampan dengan versinya masing-masing itu pun mulai membelah malam dan menyusuri jalanan yang mulai gelap dengan berjalan kaki menuju rumah orang tua Randy. Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya teror itu berhasil dihilangkan juga. Teror ular gaib. Wah, total berarti 5 episode ya di rumah juragan dodol, yang mana akhirnya Pak Johan dan keluarganya berhasil diselamatkan berkat Miftah, Nindi, dan juga dibantu dengan Randy. Dan semuanya berarti selesai. Dukunnya juga tewas, yang mengirimi santet juga
keponakannya Pak Johan juga tewas karena kecelakaan. Jadi sudah selesai semuanya, dan ini membuka lembaran baru nih bagi Randy dan juga Miftah. Waduh. Dan di sini bagaimana Miftah dengan ini kan memang belum jadian ya teman-teman ya. Mereka sama-sama saling suka tapi masih sama-sama dipendam nih. Jadi belum belum disampaikan. Bahkan di sini juga bagaimana Nindi memperkenalkan Miftah kepada Randy sebagai sahabat baiknya. Jadi bukan sebagai pacar ya. Yang mana di sini membuat Randy semakin bersemangat kembali untuk terus mengejar Nindi. Waduh, apakah nanti si Miftah yang bisa mendapatkan Nindi ataukah Randy dengan mata langnya? Kita sama-sama kita tunggu untuk episode selanjutnya. Terima kasih Bu Neneng atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber di channel Lilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.